Tapi film ini nggak akan menjadi sumber tangis air mata kalau bukan karena akting yang gemilang dari Amanda Rawless. Mungkin film ini bukan apa-apa. Amanda Rawless memberikan performa yang nyaris sempurna dalam memerankan karakter Laura yang unik. Sosok asli Laura Lu tuh denger siapa sih? Teman-teman lu. Lu kan tahu teman-teman lu toksik semua. Salam sinema sahabat sinemalogi. Laura adalah film drama yang disutradarai Hanung Bramantyo. Film ini dibintangi Amanda Rawless, Kevin Ardilova, Carissa Peruset, Fadi Alaidrus, Unique Priscilla, Willem Beavers, Ganesha Yusuf, Jinan Safa, Fakhrul Hadid, Rafli Altama, Muhammad Fauzan, Michelle Yuti, dan lain-lain. Laura yang diperankan Amanda Rawless, selebgram ceria yang sangat disayangi oleh teman dan keluarganya, hidupnya bahagia. Hingga suatu waktu, dia harus berjuang ketika hidupnya yang penuh warna mendadak menjadi kelabu. Dia mengalami kelumpuhan karena kecelakaan mobil yang disebabkan sang kekasih, Jojo, yang diperankan Kevin Ardilova. Dan Laura berada di pilihan hidup tersulit dalam dirinya. Tetap berjuang atau memilih menyerah. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Cerita tentang Laura diangkat dari kejadian nyata yang dialami Laura. Sebuah cuilan kehidupan yang mengubah garis kehidupan Laura untuk selamanya. Telah menjadi kesepakatan bersama bahwa beberapa peran masih menggunakan nama aslinya di film. Namun untuk karakter Gaga, mantan pacar Laura di kehidupan nyata diubah menjadi Jojo untuk menghindari hal-hal yang bersifat tuntutan hukum di kemudian hari. Sebuah keputusan yang aman, mengingat kalau sudah berurusan dengan hukum, ia bakal merepotkan keluarga Laura sekali lagi. Meski demikian, walau nama disamarkan, tetap saja netizen tidak bodoh. Karena netizen adalah penonton film Laura, pasti selamanya bakal notice dan tahu betul siapakah Jojo yang sebenarnya. Tinggal bagaimana penonton mengkomparasi apakah Jojo versi film masih memiliki kesamaan atau dipelintir sedemikian rupa sehingga seorang Jojo masih memiliki hati seputih malaikat, meski kenyataannya Jojo yang digambarkan di film ini lebih banyak sifat negatifnya ketimbang positifnya. Yang paling mencolok tentu saja modelan Mokondo Super. Dan waktu saya mencoba mencari klarifikasi apakah Gaga Muhammad juga seorang Mokondo, ternyata jawaban kawan-kawan pergosipan saya jawabannya cukup mencengangkan. Baiklah, kok jadi gosip. Bisa jadi sifat-sifat lain yang digambarkan Kevin Ardilova sebagai Jojo adalah sifat yang diadaptasi asli dari karakter Gaga. Tentunya dari narasumber yang memang ada di sekitar kehidupan mendiang Laura. Alur cerita film terbagi menjadi dua timeline, yaitu timeline yang menceritakan asal-muasal Laura ketemu Jojo yang berakhir kecelakaan, dan juga timeline satunya lagi menceritakan Laura pasca kecelakaan yang menjadikannya mengalami kelumpuhan dan harus berjuang untuk segalanya. Dari awal, saya sudah menduga bahwa film ini pasti bakal mengundang derai air mata para penonton segenap seisi bioskop. Penonton yang kebanyakan remaja putri yang mengajak pasangannya ini gak ada satupun yang gak mewek nangis. Mungkin ada sih 1-2, tapi di kegelapan bioskop yang saat itu memang benar-benar gelap, runut kisah Laura hampir selalu diiringi bunyi sesenggukan yang silih berganti. Bukan berlebihan, tapi kenyataannya memang demikian. Dari segi cerita, Hanung berhasil menuturkan sebuah adaptasi dari kisah nyata tanpa harus mengeksploitasi membabi buta karakter Laura. Hanung lebih fokus memaparkan jati diri Laura dengan begitu apik. Siapakah Laura dan kenapa Laura bisa difilmkan? Semuanya pelan-pelan terjawab sudah. Buat kamu yang pernah mengikuti kegiatan Laura lewat vlog dan sosmednya, mungkin sudah paham lebih dulu. Tapi buat kamu yang baru saja mengenal Laura, kamu bisa jadi tidak akan menyesal telah menonton film Laura. Hanung tidak mendeliver kisah Laura dengan begitu menye-menye.
Dia menjadikannya karakter Laura di film ini menjadi seseorang yang memang adanya begitu, bukan yang harus baik dan full positif. Ada sisi-sisi negatif yang gak ditutup-tutupi, semacam kenapa harus bucin sama Jojo, udah tahu disakitin tapi masih ngejaga hubungan yang toksik. Seperti halnya korban-korban dari hubungan toksik lainnya, Laura sudah paham dan sadar bahwa dirinya berada di lingkup kehidupan yang gak sehat. Tapi karena cinta, cinta, segala alasan dicari-cari agar dia tetap bisa bertahan dan mempertahankan perasaan cintanya. Meski dia sadar kalau itu sebenarnya menyakitkan. Beberapa dialog sangat relate dengan kamu yang pernah terjebak dalam hubungan toksik. Ketika ada sahabat yang ngingetin, kenapa kamu yang bayar, kenapa kamu yang bayarin? Biasanya kan gitu. Dan pasti jawabannya selalu, duit-duit gue, suka-suka gue. Kok kamu yang repot? Udah deh, gue tahu kok, ini keinginan gue, nggak usah ngatur-ngatur gue. Lu siapa? Gitu, biasanya gitu kan. Jadi kalimat-kalimat itu ya benar adanya. Jangan, ini bukan curcol ya. Oke, sosok Laura di film ini sangat terlihat sekali sedang memperjuangkan banyak hal. Jatuh bangun, dia harus membebaskan dirinya yang terkekang. Dia harus berusaha untuk tetap mendapatkan income yang bisa digunakan hasilnya untuk dia dan keluarganya. Dan juga berjuang agar kisah cintanya tidak remuk dan hancur, meski dia paham bahwa dia berharap sekali pada hubungannya yang gak sehat itu. Dia sendiri malah memaklumi hubungannya dengan Jojo yang selalu dihiasi dengan pertengkaran dan perselisihan. Sangat melelahkan. Dua orang yang keras kepala dan gak mau ngalah. Tapi satu yang masih kekanak-kanakan dan dia dengan bodohnya gak menyadari itu. Film Laura sangat eksplisit sekali menceritakan sisi-sisi busuknya Jojo. Dari awal hingga akhir, saya sempat terbawa emosi. Bahkan saking emosinya, saya lupa kalau Kevin Ardilova bukanlah Gaga, bukanlah Jojo. Tapi entah kenapa saya tiba-tiba benci setengah mati kepadanya. Karakter film yang saya benci nomor 2 setelah karakter Yuna yang dimainkan oleh Lely Sagita di sinetron Tersanjung. Kevin Ardilova berhasil menciptakan karakter fiksi yang dikompilasi dari manifestasi narasi dari berbagai point of view. Jadilah sosok Jojo yang culas dan gak mau rugi. Hedon perlente tapi setelan kere. Tapi film ini nggak akan menjadi sumber tangis air mata kalau bukan karena akting yang gemilang dari Amanda Rawless. Mungkin film ini bukan apa-apa. Amanda Rawless memberikan performa yang nyaris sempurna dalam memerankan karakter Laura yang unik. Sosok asli Laura memiliki karakteristik yang berbeda dari remaja biasanya. Cara bicaranya, gesturnya, semua itu bisa diadopsi dengan cukup baik oleh Amanda. Bahkan beberapa kali saya merasa seperti melihat Laura sedang berakting, bukan sosok Amanda. Hampir saya kehilangan gambaran Amanda Rawless di sepanjang film. Karena yang saya lihat justru semacam reels video Laura yang dipanjangin dan dikolase membentuk sebuah cerita yang mengharu biru. Amanda sukses menjadi Laura dari yang sebelum kecelakaan hingga mengalami kelumpuhan. Lebih-lebih di scene-scene terakhir, seisi bioskop menjadi berisik karena isak tangis para penonton. Sebenarnya chemistry antara Amanda dan Kevin sangat terbangun dengan apik. Saya paling suka bagian berantem adu mulut salah-salahan anjing-anjingan. Gila sih, Kevin Ardilova emang anjing banget, bangke lah ya. Peran yang mencuri perhatian bagi saya juga adalah sosok unik Priscilla yang memerankan sosok mamanya Laura. Terlalu banyak emosi yang diluapkan di karakternya. Dan kekalutan jiwa dan upaya menahan rasa sakit karena melihat penderitaan putrinya sangat begitu nyata digambarkan oleh unik Priscilla. Ikut sedih sih pas adegan tertentu saat dia sudah nggak bisa membendung rasa sedihnya. Pun begitu juga dengan peran-peran pendukung lainnya. Film ini menjadi tidak lebay dan tidak dibuat-buat. Nggak ada istilahnya didramatisir, apalagi mengeksploitasi atas dasar tujuan mengenang seseorang atas kematiannya. Laura jauh berbeda dengan film yang kemarin-kemarin itu. Meski sama-sama namanya dijadikan judul, film Laura terasa sekali lebih menghargai dan benar-benar melekat definisi dari kata mengenang atas kepergian seseorang. Film ini indah, dari sinematografinya yang smooth, visual effect yang lumayan bagus untuk sebuah kecelakaan mobil yang harus berguling-guling hingga rungsep. Adegan kecelakaan ini adalah salah satu adegan yang sebenarnya saya tunggu-tunggu.
Sound design di film Laura sangat begitu mengalir mengikuti setiap pergerakan alur cerita, pas dengan segala perkembangan ceritanya. Apalagi saat dikumandangkannya lagu Raisa yang berjudul Laura. Seketika hening dan larut dalam tarian Laura yang memilih bahagia dengan caranya sendiri. Dan pada akhirnya, upaya keras Amanda Rawless berubah menjadi sosok Laura patut diapresiasi. Pengalaman sinematik bisa menjadi saksi seorang talent film yang mampu menggambarkan kisah indah perjalanan sekilas seorang perempuan dalam menemukan arti hidupnya. Laura bukan Kartini, Laura bukan Cut Nyak-din, Laura juga bukan siapa-siapa sebenarnya. Laura adalah pribadi yang pernah ada di sosial media, hadir membawa bahagia, hadir untuk keluarganya, hadir untuk sahabat-sahabatnya, hadir untuk yang mau berbagi kebahagiaan bersama-sama, karena Laura adalah kita. Demikianlah video reaksi dari film Laura yang sudah tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.